Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham. Waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam الشيخ محمد ابن محمد الشيخ محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الغزالي رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. Al-Qismu Thalith, adapun bagian yang ketiga, al-qawlu, yaitu perbincangan fi adabis suhbah wal muasyarah, di dalam menerangkan as-suhbah, pertemanan, wal muasyarah, dan berteman dan bergaul ma'al khaliq, beserta Allah, beserta sang maha pencipta, wal khalqi, dan makhluk. Jadi kita hidup di dunia ini harus bersuhbah, harus berteman, harus bersama, harus bergaul. Tidak boleh tidak. Yang pertama dengan yang maha menciptakan kita semua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua dengan makhluk, karena kita ini makhluk, maka tidak boleh tidak kita juga pasti bergaul, berteman, bersahabat dengan sesama makhluk. Tentunya itu sesudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ingin memberikan sedikit tapi sangat bermanfaat, amin ya rabbal alamin, tentang bagaimana cara adab tata krama kita selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya eh, yang terbaik bersuhbah, bergaul, berbaur dengan sesama makhluk. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Amin. I'lam, ketahuilah, anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadatika bal fi hayatika wa mautik huwa rabbuka wa maulaka wa sayyiduka wa khaliquk. Ketahuilah akan sungguhnya temanmu, alladzi la yufariquka, yang tidak meninggalkan sahibka kepadamu, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah berpisah dengan kita, fi hadarika, di rumahmu, wa safarika, dan safarmu, perjalananmu, artinya kita di rumah, kita sedang berjalanan, wa naumika, dan tidurmu, wa yaqadatika, dan bangunmu, bal fi hayatika wa mautik, bahkan di dalam hidupmu dan matimu, wa ya sahib rabbuka, yaitu Tuhanmu, rabbuka, yaitu Tuhanmu, wa maulak, dan gustimu, wa sayyiduka, dan junjunganmu, wa khaliquka, dan yang menciptakanmu, wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuk, dan bila-bila dzakartahu, menyebut engkau akan rabbak, fahuwa, maka adapun ya rabbak, maka adapun rabbuk, jalisuka, yaitu teman dudukmu. Setiap kita berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, ingat kepada Allah, maka huwa rabbuna jalisuna, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah teman kita, artinya yang selalu menjaga kita, melindungi kita, dan mengasihi kita. Itu qala ta'ala, karena berfirman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani, adapun aku yaitu teman duduknya orang yang berzikir mani kepadaku. Maka kita sangat dihimbau oleh Allah, sangat dihimbau oleh Rasulullah, sangat diarahkan oleh para ulama supaya memperbanyak berzikir dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Kita harus selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali di tempat-tempat yang memang tidak diperkenankan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti jamban dan lain-lain. Minimal hati kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa mahman kasar qalbuka huznan ala taksirik. Jadi para ulama itu tidak membatasi kalau zikir ini. Guru-guru kita selalu menghimbau, belilah tasbih, belilah tasbih. Kalau sekarang, kalau malu pegang tasbih yang 100 biji,
belilah tasbih elektronik 10.000, 15.000, 20.000 satu, itu bisa dipakai berbulan-bulan. Kalau awet bisa setahun. Cuman 20.000 kita beli itu, letakkan di jari kita, kita pencet Allah Allah Allah, kita pencet la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, kita pencet Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. 5 menit bisa dapat 100, apalagi sampai setengah jam bisa dapat 1.000 zikir. Itu luar biasa itu. Jadi kita jangan terlalu banyaklah menyia-nyiakan hidup kita ini untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Isilah hidup kita ini minimal memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh, kata ulama di dalam tafsir, tugas kepada kita untuk memperbanyak. Semua oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibatasi. Salat hanya 5 waktu, puasa yang wajib hanya sebulan Ramadan, dan itu hanya siang saja. Zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Tapi Allah SWT menyuruh kepada kita untuk memperbanyak apa? Berzikir. Wadhkurullaha dzikran katsira. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena zikir ini sangat mudah. Katanya di hari kiamat orang yang rugi nanti ketika melihat orang lain itu banyak pahalanya, setelah ditanya kok banyak sekali pahalanya orang itu, dia itu adalah orang yang lisannya tidak pernah kering daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pangkatnya orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu pernah dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'rajnya beliau. Dalam peristiwa Mi'rajnya beliau, seorang yang dikira oleh Nabi sebagai salah seorang nabi atau salah seorang malaikat, ternyata dia bukan malaikat, dia bukan nabi, tapi rakyat biasa, umat biasa. Itu pangkatnya di atas langit yang ketujuh. Setelah ditanya siapa dia, ya Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, dia adalah salah seorang yang lisannya selama di dunia tidak pernah kering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu warda, amin ya rabbal alamin. Wa mahman kasara qalbuka huznan ala taksirik, dan bila-bila ingkasara pecah atau pecah qalbuka apa hatimu, huznan karena sedih, ala taksirika akan kelalaianmu, fi haqqi rabbika di dalam menunaikan hak Tuhanmu. Jadi kalau kita misalkan malam biasa baca ini baca itu, kemudian tertidur sampai pagi, paginya sedih, ya Allah, biasanya malam saya baca Yasin 40 misalkan, biasanya malam saya biasa Yasin 3 kali, biasanya malam saya sholawat 5.000, biasanya malam saya sholawat 1.000 misalkan. Pagi-pagi dia telambas, taketas, kebablasan, sedih dia karena zikirnya itu belum dibaca. Orang yang seperti itu, oh, itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahman kasara qalbuk husnan ala taqsirika fi haqqi rabbik fa huwa sahibuk, maka adapun rabbuk, sahibuka yaitu temanmu, artinya yang menemanimu, wa mulazimuk dan yang menetapimu. Itu qala rabbuka ta'ala, karena telah berfirman rabbuka, siapa Tuhanmu, ta'ala halimah tinggi, rabbuk, ana indal munkasirati qulubuhum li ajri. Ana adapun aku indal munkasirati yaitu di sisi, artinya dekat, eh, orang yang pecah, qulubuhum apa hati mereka, min ajli karena aku. Jadi bukan karena yang lain, bukan karena kehilangan pangkat, bukan karena kehilangan dunia, bukan karena seorang kekasih yang tidak ada urusan dengan akhirat, tidak. Ini sedihnya karena Allah. Ya Allah, sedih saya tidak baca Quran karena sudah biasa. Sedih tadi malam biasanya saya sholat begini begitu, pagi-paginya tidak merasa taksir, merasa lalai. Nah, ya kalau biasanya orang seperti itu diganti. Falau araftahu haqqa ma'rifatih, maka jika kenal kamu akan Rabbak, haqqa ma'rifatih, dengan sebenar-benar kenal Rabbak, dengan sebenar-benar kenal kepada Allah, latakhadtahu sahiba, maka sungguh mengambil atau menjadikan kamu akan Rabbak sahiban, akan teman, wa taraktan nasa janiban, dan meninggalkan kamu annas akan manusia janiban, akan
akan dikesampingkan, akan disisihkan. Artinya tetap akan memilih Allah, tetap memilih Allah, beribadah kepada Allah, jangan memilih yang lain, apalagi yang disandingkan dosa. Ini ada perbuatan dosa sekarang itu kan, ada Quran, ada HP, ada tasbih, ada HP, ada kitab, ada HP. Milih yang mana? Santri wabil khusus atau orang-orang yang memang ingin dirinya baik harus pilih yang terbaik. Pilihlah Al-Quran, pilihlah tasbih, pilihlah kitab, pilihlah salat, pilihlah bersolawat. Jangan sampai kita ini terlalu banyak meninggalkan waktu kita ini secara sia-sia. Fa illam taqdir ala dzalika fi jami' awqatik. Kalau bisa 24 jam. Fa illam taqdir, maka jika tidak mampu kamu ala dzalika akan itu ittikhaduka lahu sahiba fi jami' awqatika, dalam semua waktu-waktumu. Fa iyyaka, maka takutlah kamu, an tukhalliya lailaka, akan membiarkan kamu akan malammu, wa naharaka, dan siangmu, an waqtin, dari satu waktu, takhlu fihi bimaulak, yang bersepi kamu, yang menyendiri kamu, fihi, di dalam ya waqt, bimaulak, bersama Tuhanmu, wa tataladdadu bimunajatihi, dan bersenang-senang kamu dengan munajati, bermunajat kepada maulak. Artinya kalau kita tidak bisa ingat kepada Allah 24 jam atau secara maksimal, maka jangan sampai kita meninggalkan sedikit, walaupun hanya sedikit, waktu di mana kita ini merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ilmu thariqah itu diterangkan ada namanya khalwah. Ada namanya khalwah, kita menyendiri walaupun hanya 15 menit. Walaupun hanya 30 menit kita menyendiri, kita berzikir, fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa kecuali hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasa disebut khalwah. Tapi biasanya kalau mau khalwah itu harus ada bimbingan dari seorang mursyid atau seorang guru. Jadi kalau yang secara thariqah, secara umum khalwah itu atau uzlah itu, maka kita hanya berzikir biasa, baca sholawat misalkan 1000 itu menyendiri, atau la ilaha illallah 1000 itu menyendiri. Artinya nggak banyak orang, di kamar sendiri atau di mana, sambil jalan-jalan misalkan, kalau disekirakan duduk ngantuk, tapi merasalah di saat kita menyendiri itu kita hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inda dzalika, dan ketika itu, fa'alaika, maka wajib atas kamu, an tata'allama, harus belajar kamu, adab as-suhbah, akan adab-adabnya berteman ma'allah, beserta Allah taala. Jadi ketika itu al-madhkur min min ittikhadika lahu sahiban ila akhirih. Kalau kamu mau merasa bersama Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya di dalam bermunajat, di dalam taat, di dalam beribadah, maka harus tahu adab-adabnya. Wa adabuha, adapun adab-adabnya suhbah, itraqut taraf, yaitu menundukkan pandangan. Jangan bercelingar-celingur, jangan celengaran-celengar durah. Jaga pandangan, karena dari mata ini pikiran kita bisa amburadul. Ini dilihat, ini dilihat, ini dilihat, ini dilihat. Jadi masuk semua, dari mata turun ke pikiran, nanti turun ke syahwat, nggak turun ke hati. Kalau sampai turun ke hati, nanti tambah runyam lagi, tambah rusak lagi. Jadi jaga pandangan. Apalagi kita sedang bertamu kepada rumah teman, apalagi kepada rumah guru. Jaga pandangan. Maka ada yang mengatakan, idza ji'ta ila dari sahibik fadkhul wa anta a'ma wa khruj wa anta asam. Wa anta akharas. Apabila kamu itu bertamu kepada rumah saudaramu atau temanmu, maka masuklah
kamu dalam keadaan buta, artinya tidak ngarti-lengaran. Kemudian keluarlah dalam keadaan bisu, artinya tidak membicarakan apa yang kalian temukan di rumah teman kalian itu. Wajam'ul ham, dan mengumpulkan pikiran. Mengumpulkan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam'ul ham ini fokus, ya. Memfokuskan pikiran. Alham ini pikiran. Jadi kalau kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam khalwat kita, kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dawamus samad, dan terus-menerus diam, artinya menetapi diam. Diam, kemudian zikir. Usukunul jawarih, dan tenangnya anggota badan. Nah, ini mohon maaf kalau tadi saya menerangkan sambil jalan-jalan, ini lebih terfokus lagi. Ini lebih tenang lagi, berarti harus duduk di sini. Wa mubaratul amr, wa mubadaratul amr, dan mensegerakan perkara. Wa istinabun nahi. La, bukan perkara perintah, dan menyegerakan perintah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam keseharian kita salat, kita harus mubadarah. Wa istinabun nahi, dan menjauhi larangan. Wa qillatul i'tirad 'anil qadar, 'alal qadar, dan sedikitnya i'tirad, menentang 'alal qadar, atas qadar. Jadi dalam keseharian kita jangan sampai kita menentang apa yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus belajar mentaklil i'tirad, mensedikitkan, meminimalisir perasaan kita tentang apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan oleh beliau ini supaya pandai-pandai menerima apa yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau kepada semua makhluknya. Wa dawamud dzikir, dan terus-menerus berzikir. Wa mulazamatul fikr, dan terus-menerus bertafakkur di sini. Yani tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkuru fi dzatillah. Artinya berpikir di sini tentang indahnya matahari, indahnya bulan, indahnya langit, indahnya bintang, langit tanpa tiang, lautan tanpa ada yang mengalirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mulazamatul al-fikr, terus-menerus bertafakkur di dalam makhluknya Allah, di mana makhluk-makhluk besar itu menjadi tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa itharul haqqi wal iyas minal khalq, dan memilih Allah. Memilih Allah, wal iyas, dan putus asa, minal khalqi, dari makhluk. Wal khudu', dan adab asor tahtal haibah, di bawah keperkasaan Allah. Jadi kita harus selalu merendahkan diri di depan wibawa Allah Subhanahu wa taala. Wal inkisar tahtal haya, dan inkisar ini sama dengan tawadhu, dengan khudu, tapi ini lebih lagi. Wal inkisar, dan pecahnya hati. Jadi kita hancur hati kalau di depan Allah Subhanahu wa taala, tahtal haya, di bawah rasa malu. Karena kita seharusnya ibadah terus, enggak ibadah. Seharusnya kita menjauh dari maksiat, maksiat kita datangi. Bagaimana kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Wasukun an hiyalil kasb thiqatan bid dhaman, dan tenang dari cara-cara berkasab, thiqatan, karena percaya bid dhaman, akan jaminan Allah. Jadi kita harus mengedepankan tawakal. Artinya kita berusaha di dalam mencari kasab, di dalam mencari penghidupan, di dalam mencari maisha. Silakan. Tapi setelah itu kita lebih percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sudah lengkap dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kenapa kita masih bekerja? Kenapa kita masih berusaha? Karena itu memang perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa tawakkul ala fadlillah azza wa jalla ma'rifatan bi husnil ikhtiyar. Ini kan ada kalimat bi husnil ikhtiyar. Dan tawakal atas peparing Allah, atas fadl Allah, karunia Allah azza wa jalla. Ma'rifatan. Kenapa harus tawakal ma'rifatan? Karena mengetahui atau hal yang mengetahui. Wa tawakkul ala fadlillah azza wa jalla ma'rifatan, karena mengetahui bihusnil, karena mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sudah membagi-bagikan itu semua. Tapi bihusnil ikhtiyar, halnya dengan
bihusnil ikhtiar, dengan sebaik-baiknya berusaha. Usaha yang halal, usaha yang baik, usaha yang tidak menyimpang. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa hadha kulluhu yanbaghi an yakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharik, fa innahu adabus suhbah ma'a sahibin la yufarikuk. Maka adapun ini, fahada, dan adapun ini, kulluhu, semuanya, hada, ini mana musyar ilaihnya ini, yakni itraqut tarf ila akhirih, itraqut tarf ila akhirih, kulluhu, semuanya, hada, yang bawi, yaitu pantas, ayyakuna, apa harus ada, syi'aruka, ayyakuna, apa harus ada, hada, syi'arakah, yaitu syiarmu. Apa syiar itu? Kelakuanmu, perbuatanmu, langkah-langkahmu, fi jami'i lailik, di semua malammu, wa naharika, dan siangmu. Fa innahu, maka sungguhnya, hada, adabus suhbah, yaitu adabnya berteman, ma'a sahibin, beserta teman, la yufarikuka, yang tidak meninggalkan sahibkah kepadamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu kulluhum yufarikunak, hal adapun makhluk, semuanya makhluk, yufarikunak, yaitu akan meninggalkan mereka kepadamu, fi ba'dhi awqatik, di dalam sebagian waktu-waktumu. Naam. Jadi kita ini memang harus begini. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bercerah, kalau kita ingin beruntung, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat, kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para a'immah, para imam, para aulia. Kalau kita bicara tentang adab-adab, ini kan berapa adab ini yang ditulis oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali. Yang pertama saja misalkan, yang pertama, itraqut tarf, itraqut tarf, menundukkan pandangan, menundukkan pandangan kita, tak ngarcelengaran jateng madhurah, tak ngarcelengaran, tidak jelalatan mata kita. Ini kalau kita bicara sejarah, sejarah orang yang pertama saja, manusia pertama, bapak kita, Sayyidina Adam alaihissalam, ketika diturunkan oleh Allah SWT dari surga ke bumi, dalam beberapa riwayat diterangkan bahwa beliau yutriku tarfahu, jadi menundukkan kepalanya, tidak pernah melihat langit, yakni tidak kurang dari 40 tahun. 40 tahun di bumi, tidak pernah menengadahkan wajahnya ke langit. Hayaan minallah, karena merasa malu beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cerita-cerita yang lain tentang hal-hal yang berkaitan dengan kalimat itraqut tarf. Wa jam'ul ham. Jam'ul ham ini memfokuskan pikiran ketika kita mau berzikir kepada Allah. Kita mau berzikir kepada Allah, tidak ada semuanya yang lain ditiadakan, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita ditiadakan, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fokuskan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi itu ada di depan kita. Bayangkan Nabi itu ada sibuk menyelamatkan kita, berusaha di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini selamat, bahagia. Tidak ada yang lebih berharga, yang paling berharga, yang sangat berjasa kepada kita di antara semua makhluk, melebihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dawamus samad ila akhirih. Jadi setiap kalimat ini kalau dibahas panjang. Sayyidina Imam di sini hanya memberikan kode-kode atau kunci-kunci utama. Setelah itu kita pikir sendiri bagaimana kita bisa itraqut tarf, bisa jam'ul ham, bisa dawamus samad, bisa sukunul jawarih. Tentunya bitadrib, dengan dicoba. Dicoba. Kalau tidak ngerti, tanya kepada orang yang menurut kita lebih tahu tentang menerapkan ini semua, tentang mengamalkan ini semua. Mudah-mudahan akan dibukakan untuk kita semua pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.